Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pandaputra dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Di sini yang kita bahas submaterinya yaitu dampak dalam bidang politik pemerintahan dan ekonomi, kemudian dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama dampak dalam bidang politik dan politik pemerintahan ya. Bentuk pemerintahan yang sekarang itu merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, di mana pada zaman dahulu sistem kepemimpinan kita itu bersifat pamong praja, di mana Daendels dan Raffles kemudian mengubahnya. Bagi mereka, bupati adalah alat kekuasaan. Imperialisme dan kolonialisme yang pernah mendera Indonesia juga mengakibatkan hal lain, yaitu aktivitas pemerintahan berpusat di Pulau Jawa. Kemudian hal ini terbawa sampai sekarang. Kemudian yang kedua dalam bidang ekonomi. Dikarenakan tujuan Belanda di Indonesia itu untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembangunan rel kereta dan jalan raya, serta waduk dan irigasi. Monopoli yang dibuat VOC juga membuat perdagangan Nusantara di kancah internasional jadi mundur. Dimana karena kita cuma tahu bikin bahan mentah, tapi tidak tahu cara mengolahnya. Kemudian dampak dalam bidang sosial budaya yaitu adanya Belanda membuat kita terbiasa hidup dalam kotak-kotak masyarakat. Maka dengan sengaja mereka membuat kasta antar golongan. Buat mereka, bangsa Eropa adalah bangsa yang tertinggi, disusul Asia, Timur Jauh, dan kasta terendah yaitu pribumi. Upacara adat di istana kerajaan dihilangkan, sedikit banyak kita punya bahasa serapan dari bahasa Belanda. Contohnya kantor jadi kantur atau kantoor gitu. Kemudian koran jadi kran gitu. Kemudian Belanda juga mengenalkan surat kabar pada tahun 1659. Selanjutnya, dampak dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda berhasil memanfaatkan rakyat kita untuk dijadikan pegawai administrasi yang dibayar murah, di mana Belanda menyusun kurikulum pengajarannya sendiri sampai abad ke-19. Alhasil mulai bermunculan akademisi yang berhasil mementingkan pendidikan di Indonesia, mulai dari berdirinya Budi Utomo, kemudian masuknya pendidikan agama seperti Muhammadiyah, tentunya lewat bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.